dalam Mazmur Syiarah. Setiap tahun baru itu sangat biasa kita berdoa atau kita mengenangkan kesuksesan masa lalu atau penyertaan Tuhan di masa lalu. Setelah itu berdoa supaya apa yang masih bermasalah saat ini maupun untuk masa yang akan datang itu Tuhan tetap mendampingi kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang bagian pertama ayat 1 sampai 3 ini merupakan kenangan masa lalu. Bahasa liturginya itu anamnesis, tapi kalau anamnesis itu kenangan masa lalu yang dihadirkan lagi pada saat ini. Sedangkan ini hanya kenangan saja. Lalu 4 sampai 6 ini merupakan doa untuk sekarang ini. Nah, yang penting adalah yang sekarang ini, karena masa lalu itu menjadi kenangan. Yang lebih penting adalah bagian kedua, ayat 4 sampai 6 ini, doa mengharapkan Tuhan tetap memulihkan keadaan mereka pada saat ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini gambaran tentang alam ya. Tanah Negeb, tanah yang kering, dan memulihkan batang air yang kering atau anak sungai yang kering itu berarti mendatangkan hujan. Lalu gambaran yang kedua adalah gambaran menabur bercucuran air mata dan menuai dengan sorak-sorai. Nah, gambaran ini rupanya memiliki pesan teologis yang paralel dengan Perjanjian Baru mengenai kebangkitan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang biji yang jatuh ke tanah atau gandum yang jatuh ke tanah, mati, dan akan berbuah limpah kalau mati. Kalau biji itu tidak jatuh dan tidak mati, maka tetap sebiji saja, begitu kira-kira. Nah, Tuhan Yesus itu digambarkan ya seperti itu, jatuh ke tanah. Allah yang turun ke bumi dan wafat di salib, dan oleh karena itu berbuah limpah. Apa buahnya? Ya, buahnya adalah orang-orang beriman, orang-orang Kristen yang sampai saat ini memperjuangkan kebaikan bagi sesama, memberikan diri. Ibaratnya adalah seperti biji yang jatuh ke tanah dan mati, yang menemukan makna penuh itu di dalam diri para martir yang juga memberikan diri sampai wafat, tetapi kemudian menghasilkan buah berlimpah. Ada orang yang memiliki teori, kalau suatu negara itu makmur, maka orang tidak akan pergi lagi ke gereja. Karena orang ke gereja itu hanya semacam kamuflase saja, pelarian terhadap satu kondisi yang menyedihkan, misalnya karena kemiskinan. Lalu di gereja kan diajarkan bagaimana Tuhan itu memberikan rahmat yang besar, tidak tergantung pada kekayaan, kesejahteraan, tapi justru orang-orang miskin, orang-orang yang kecil itu justru mendapatkan tempat istimewa di dalam kerajaan surga. Nah, itu lalu semacam utopia ya, utopia bagi orang-orang miskin yang tidak bisa meraih kesejahteraan di bumi, kemudian pergi ke gereja untuk mendapatkan penghiburan itu. Itu satu teori. Nah, teori ini bisa dibuktikan di dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya di Eropa orang tidak lagi ke gereja, misalnya ya. Yang lebih banyak ke gereja itu adalah orang-orang di Asia, NTT, banyak orang ke gereja misalnya. Sedangkan daerah-daerah yang sudah mulai makmur, sejahtera, Jakarta, itu orang mulai tidak ke gereja. Misalnya seperti itu. Tapi kalau teori itu kita buktikan di daerah-daerah seperti Korea. Korea itu adalah daerah yang sangat maju, negara yang sangat maju. Dan kehidupan beriman di sana juga bukan main-main. Banyak orang ke gereja, juga panggilan untuk
menjadi biarawati, menjadi imam itu sangat subur. Jadi jelas teori ini tidak selalu terbukti di dalam kenyataan. Seorang uskup pernah mengatakan bahwa mengapa kok Korea itu begitu subur panggilan untuk hidup kerohanian, untuk membiara. Karena rupanya Korea itu memiliki banyak martir, sedangkan Indonesia itu kita belum menemukan martir-martir lokal yang heroik ya. Kalau di Korea itu begitu banyak martir, dan martir ini menjadi penyubur seperti biji yang jatuh ke tanah dan berbuah limpah. Kira-kira gambaran tentang orang yang menabur dengan cucuran air mata di dalam Mazmur ini, lalu pulang menuai dengan sorak-sorai, menemukan relevansinya atau benang merahnya di dalam Perjanjian Baru di Injil Yohanes bab 12 ayat 24. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita mesti langsung memiliki atau mengambil satu kerangka bahwa Injil Yohanes ini dibagi menjadi dua bagian besar, kitab tanda-tanda dan kitab kemuliaan. Kitab kemuliaan itu adalah kitab di mana saat Yesus untuk dimuliakan itu sudah tiba. Kemuliaannya apa? Kemuliaannya adalah salib. Kita lihat Yohanes bab 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus turun ke bumi, mati, dan waktu zamannya menghasilkan 12 rasul. Sesudah itu begitu banyak orang dibaptis, dan sampai sekarang Yesus itu menghasilkan buah-buah di dalam hati orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti Dia demi kerajaan Allah. Yang di dalam surat Rasul Paulus juga mendapatkan gemanya, 1 Korintus 15, 37-38. Di situ juga Rasul Santo Paulus bukan hanya menunjukkan benih yang jatuh itu dalam kaitannya dengan kebangkitan Yesus, melainkan kebangkitan orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu akan diberi tubuh yang baru oleh karena imannya.